Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita udah ada di soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 16. Sudahkah kalian menyimak part 1 sampai part 15? Aku harap kalian udah menyimak ya buat bahan kalian untuk belajar ujian kompetensi gizi. Oke, tetap semangat untuk berlatih demi mendapatkan hasil ujian kompetensi yakni lulus dengan predikat kompeten. Oke, lanjut. Soal nomor 151. Sebuah kantin pegawai diminta memasak menu makanan siang 5 hari untuk kegiatan pelatihan. Menu yang digunakan adalah menu standar dan tidak boleh terjadi pengulangan penggunaan bahan makanan selama 5 hari tersebut. Apa yang harus disiapkan oleh kantin tersebut? A. Pola menu, B. Standar porsi, C. Master menu, D. Contoh menu, dan E. Pola makan. Jadi keywordnya yaitu pengulangan penggunaan bahan makanan agar tidak bosan karena ini menu standar selama 5 hari. Menurut kalian apa nih jawabannya? Gampang banget, jawabannya adalah C. Master menu. Bener banget. Biar tidak ada pengulangan. Jadi orang nggak bosen. Lanjut nomor 152. Seorang ahli gizi menjadi pengawas proses produksi. Menemukan pramu masak tidak menggunakan masker sebagai APD, lalu menegur saat itu juga. Tindakan tersebut merupakan A. Perbandingan antara standar dengan pelaksanaan penggunaan APD, B. Penetapan standar APD, C. Analisis penyimpangan penggunaan APD, D. Pengukuran pelaksanaan penggunaan APD, dan E. Tindakan koreksi. Menurut kalian apa nih jawabannya? Bener banget, jawabannya adalah E. Tindakan koreksi. Soalnya ahli gizinya ini menegur langsung saat itu. Lanjut nomor 153. Sebuah instalasi gizi menggunakan troli penghangat untuk alat distribusi karena luasnya area rumah sakit sehingga diharapkan makanan tetap dalam kondisi hangat. Hal tersebut merupakan usaha ahli gizi dalam A. Mencegah bakteri berkembang, B. Meningkatkan ketepatan diet, C. Meningkatkan penampilan makanan, D. Mencegah ketidaktepatan diet, dan E. Meningkatkan keramahan pramusaji. Menurut kalian apa nih jawaban yang tepat untuk nomor 153? Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa mempause lalu melanjutkan, atau dengan cara mengset dari normal bisa dilambatkan, atau kalian kalau perlu lebih cepat langsung aja dicepatkan gitu. Jawabannya adalah A. Mencegah bakteri berkembang. Soalnya dia ini menjaga agar kondisi suhunya itu tetap gitu. Lanjut nomor 154. Sejumlah siswa SMP dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi nasi kotak yang diberikan pada suatu acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Siswa mengalami pusing, mual, muntah. Identifikasi menunjukkan makanan terkontaminasi aflatoksin. Apa sumber kontaminasi yang mengakibatkan siswa mengalami pusing, mual, dan muntah? A. Bakteri, B. Jamur, C. Yeast, D. Serangga, dan E. Virus. Aflatoksin termasuk apa ya kira-kira? Jadi keywordnya yakni aflatoksin. Jadi jawabannya adalah B. Jamur. Lanjut nomor 155. Seorang anak perempuan umur 10 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan sulit buang air besar sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis kurang suka makan sayur dan buah, lalu kurang minum dan malas berolahraga. Hasil pemeriksaan IMT yakni 23. Dokter menyarankan agar ke poligizi untuk mendapatkan konsultasi tentang aturan makan yang baik bagi anaknya. Apa media yang tepat yang diberikan oleh ahli gizi pada kasus tersebut? A. Leaflet, B. Flyer, C. Poster, D. Booklet, dan E. Lembar balik. Jadi berarti kalau di poligizi dia konsultasi gizi gitu. Jadi apa nih media yang cocok? Dia ini sulit buang air besar. Biasanya apa ya yang digunakan ahli gizi? Menggunakan media apa ya? Ini gampang banget soalnya kalian
pasti pernah melakukan. Jadi jawabannya adalah A, leaflet. Bener banget. Lanjut nomor 156. Seorang ahli gizi rumah sakit melakukan kunjungan ke rumah pasien diabetes mellitus. Pengkajian data menunjukkan status gizi lebih, kadar gula tinggi, lalu sering mengemil dan sering kesemutan. Mempertimbangkan kondisi pasien ini, maka ahli gizi merencanakan intervensinya. Apakah metode pendidikan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling, B. Bermain peran, C. Wawancara, D. Ceramah, dan E. Diskusi kelompok. Jadi ahli gizinya ini langsung berkunjung ke rumah pasien, lalu mengkaji gitu. Jadi apa nih metode yang tepat? Gampang banget, jawabannya adalah A. Konseling. Pasti kalian dari nomor awal sampai akhir ini banyak yang benar ya, soalnya ini gampang banget dan sering ditemukan pada saat kita UKOM. Lanjut nomor 157. Saat melakukan konseling gizi, seorang konselor menanyakan riwayat makan klien, mengkaji data antropometri klien, dan mengkaji riwayat personalnya. Apakah kegiatan yang dilakukan konselor tersebut? A. Menegakkan diagnosis gizi, B. Membangun dasar-dasar konseling, C. Menggali permasalahan, D. Evaluasi, dan E. Monitoring. Menurut kalian apa nih jawaban yang tepat? Bener banget jawabannya, yaitu C. Menggali permasalahan. Ini bagian kan ADIME, berarti assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Berarti kalau bagian ini merupakan bagian assessment, yaitu menggali permasalahan. Lanjut nomor 158. Wow, cepet banget ya, soalnya soal yang mudah-mudah. Seorang ahli gizi akan melakukan penyuluhan gizi di poli rawat jalan rumah sakit pada pagi hari sebelum dokter yang bertugas datang. Apakah alat bantu yang paling sesuai pada kegiatan tersebut? A. Slide, B. Flip chart, C. Leaflet, D. Rubrik, dan E. Poster. Menurut kalian apa nih? Ahli gizinya melakukan penyuluhan di poli rawat jalan. Penyuluhan loh ya, bukan yang lain-lain. Menurut kalian apa nih jawabannya? Bener banget, jawabannya adalah E. Poster. Karena poster ini lebih fleksibel ya, mudah dibawa kemana-mana. Oke, lanjut nomor 159. Seorang pasien berumur 50 tahun datang ke klinik gizi untuk melakukan konsultasi terkait terapi gizi penyakit diabetes mellitus kepada ahli gizi. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi pasien tersebut. Pasien tersebut datang ke klinik gizi karena rujukan dari dokter. Sikap apakah yang harus dimiliki seorang ahli gizi dalam membina hubungan baik dengan pasien saat memberikan konsultasi pada pasien tersebut? A. Tidak menjaga privasi pasien. B. Bersifat hangat, menghormati dan menerima klien yang kita sukai saja. C. Hanya mendengarkan keluhan klien dan meminta klien untuk berobat lanjut ke dokter. D. Bersifat hangat, menghormati, menerima klien apa adanya, lalu empati dan juga tulus. Dan E. Perilaku respon negatif yang tidak mendukung terciptanya hubungan baik. Jadi kalau tipe soal-soal kayak gini, kan soalnya panjang, terus ini lebih ke kayak memilih tindakan yang paling benar itu yang mana. Jadi kita bisa mengeliminasi satu persatu. Contoh yang A, tidak menjaga privasi, wah itu negatif, berarti coret. Lalu yang kedua, ada kata-kata menerima klien yang kita sukai saja, sebenarnya kita gak boleh pilih-pilih ya, berarti coret. Lalu hanya mendengarkan keluhan klien dan meminta klien untuk berobat lanjut ke dokter. Lalu apa fungsinya konsultasi tidak ada solusinya? Berarti yang C dicoret. Terus yang E, perilaku respon negatif. Kan kita harus berespon positif ya pada orang, berarti dicoret. Berarti jawabannya yang benar yaitu D. Oke, lanjut nomor 160. Seorang ahli gizi bekerja di bangsal rumah sakit. Setiap hari menghadapi pasien dengan kondisi yang kurang baik sehingga diceritakan ke orang lain. Waduh. Manakah kode etik yang dilanggar oleh ahli gizi tersebut? A. Ahli gizi wajib menjunjung tinggi nama baik dari profesi gizi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan berbudi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri. B. Ahli gizi ikut serta meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat.
C. Ahli gizi harus menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada sesama profesi dan rekan kerja. Yang D. Ahli gizi wajib menjalankan profesi yang bersikap jujur, tulus, dan adil. Yang E. Ahli gizi wajib mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lain. Menurut kalian apa nih jawabannya? Apa nih? Jawaban yang tepat adalah, udah tahu belum? Udah menjawab belum? Apa aku terlalu cepat? Ya udah, aku tungguin dulu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ahli gizi wajib menjalankan profesi yang bersikap jujur, tulus, dan adil. Bener banget. Oke, terima kasih sudah menyimak dari part 1 sampai part 16. Semoga video ini membantu kalian untuk dalam belajar. Semoga kalian lulus UKOM dengan predikat kompeten. Amin. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di part selanjutnya.